Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Iksan Anugrah, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Andalas, pasca sarjana, ingin mereview artikel dengan judul yang ditranslatekan yaitu pengoperasian bahan bakar untuk fasilitas sampah menjadi energi atau WTE, Waste to Energy, di kota di Amerika Serikat. Dosen pengampu saya sendiri yaitu Bapak Dr. Fajar Gembira, ST, MSc. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini slide selanjutnya yaitu tentang preview artikel. Jadi, review artikel dan jurnalnya sendiri itu Waste Management untuk jurnalnya, dan judul artikelnya yang judul aslinya itu Combustion Operating Condition for Municipal Waste to Energy atau WTE Facilities in the US. Untuk penulis pertamanya itu Robert Giraud, penulis ketiganya itu Phil H. Taylor, penulis selanjutnya itu Chin Pao Huang. Artikel ini sendiri diterbitkan oleh Department of Civil and Environment Engineering, University of Delaware, Newark, itu di United States of America. Untuk kredibilitas jurnal yang menerbitkan artikel ini, side score-nya pada tahun 2021 itu berada di peringkat 12 dari 110 dengan judul Waste Management 13,5, persentilnya itu ke 89 dari Scopus Preview. Side score 2021 seperti yang dibilang tadi 13,5 dengan 32.935 citasi dari 2018 sampai 2021, 2.444 dokumen dari 2018 sampai 2021 itu dikalkulasikan pada bulan Mei 2022. Untuk side score trackernya itu di 2022 15,0 dengan 33.143 citasi dan 2.213 dokumen. Itu update-nya terakhir 5 Maret 2023. Untuk kategorinya sendiri itu Environment Science, Waste Management and Disposal. Itu dari Scopus Preview. Sedangkan dari Skimago, jurnal ini diterbitkan di United Kingdom, University and Research Institute in UK. Media ranking in United Kingdom, H-index-nya itu 182, coverage-nya dari 1983 sampai 2021. Dan kuartilnya sendiri itu sekilas di 2021 itu Q1, itu dimulai dari 2001 sampai 2021. Untuk pengenalannya sendiri, atau introduction, artikel ini membahas tentang fasilitas limbah ke energi atau WTE itu di kota dan menawarkan alternatif ramah lingkungan untuk tempat pembuangan sampah dan kertas, plastik, dan bangunan-bangunan yang terkontaminasi dan berbagai produk konsumen di akhir masa pakainya. Jadi, mempertimbangkan pembangkit listrik ini berbasis bahan bakar fosil dan emisi metana dari pembuangan TPA, setiap ton limbah padat kota atau MSW itu yang diproses oleh pembangkit limbah menjadi energi di AS itu mencegah 1 ton emisi gas rumah kaca sebagai setara karbon dioksida. Karena emisi organik itu bergantung pada suhu tungku, waktu tinggal gas, kandungan oksigen, dan tingkat kelembaban. Data skala penuh itu diperlukan memungkinkan pelaksanaan studi skala laboratorium yang representatif, namun minimum untuk suhu 850 derajat Celcius. Jadi waktu tinggal dan oksigen di Uni Eropa, ini dokumen referensi Best Available Technique atau BAT, itu untuk pembakaran sampah. Jadi tujuan artikel ini adalah untuk menginformasikan desain studi skala laboratorium dengan secara sistematis, menentukan nilai parameter operasi tipikal secara nasional untuk tungku fasilitas waste to energy atau limbah ke energi di kota di Amerika Serikat. Suhu, waktu tinggal gas, kandungan oksigen, dan tingkat kelembaban. Untuk metodologinya,
Dari sini kita bisa melihat di gambar satu itu menjelaskan tentang kategori unit limbah menjadi energi berdasarkan teknologi pembakarannya. Untuk di sini ada mass burn, RDF, dan modular. Sedangkan pada mass burn itu banyak tahapan, yaitu ada water wall, rotary water wall, refractory wall, oscillating, gasification, combustion. Dan di RDF sendiri ada 3 tahapan. Teknologi pembakarannya ada spreader, stoker, ada suspension, ada fluidized bed. Untuk secara rinci, jadi ada 6 langkah yang digunakan. Yang pertama, populasi tumbuhan efektif itu ditentukan menggunakan energi konsil atau ERC, Direktori Fasilitas Sampah, menjadi energi. Yang kedua, populasi itu dibagi menjadi jenis perbedaan yang diketahui dan dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengstratifikasi populasi yang diminati dalam pengambilan sampel lingkungan. Untuk mengklasifikasi teknologi pembakaran limbah menjadi energi itu kategorinya di gambar satu tadi. Yang ketiga itu informasi desain fasilitas tambahan dikumpulkan, yaitu memfasilitasi alokasi proporsional. Upaya pengambilan sampel, alokasi proporsional lintas strata itu membuat upaya pengambilan sampel di masing-masing strata sebanding dengan ukuran masing-masing strata. Untuk keempat, itu pencarian menyeluruh dilakukan untuk mengumpulkan parameter operasi dan informasi desain terkait fasilitas untuk pengembangan estimasi parameter operasi yang representatif setiap kategorinya atau subkategori. Yang kelima, jika referensi yang dapat diakses tidak dapat menjadikan kumpulan data yang lengkap, celah data diisi dengan potongan informasi yang sesuai dari unit limbah ke energi. Jadi yang serupa atau diestimasi menggunakan informasi desain yang relevan. Di sini untuk tahapan analisis ada gambar 2, itu teknologi pembakaran limbah menjadi energi di Amerika Serikat berdasarkan kapasitas desain dan jumlah unit. Jadi untuk desain kapasitas itu ditunjukkan oleh warna yang lebih agak sedikit gelap dalam persentasenya, dan warna abu-abu adalah total unitnya. Jadi mass burn water wall itu cukup sedikit berbanding, ada refuse derived, fuel spreader stoker, mass burn rotary, mass burn refractory wall, dan selanjutnya. Untuk masing-masing kategori teknologi limbah menjadi energi di gambar 2 ini, jadi informasinya itu dikumpulkan dari pencarian sejelas dalam seksi 2 dalam gambar 2 ini dikumpulkan dalam perkiraan parameter operasi. Jadi mengisi celah jika diperlukan, disajikan dalam urutan menurun dan kapasitas desain nasional. Jadi ada 2 kategori, yang pertama bagian 31 dan bagian 32 adalah yang terbesar. Nah, di sini mass burn water wall ada beberapa tahapan, yaitu rotting grade, reverse reciprocating grade, roller grade, pivoting grade, Itmer, and horizontal grade. Mungkin sedikit penjelasan. Untuk mass burn water wall ini adalah pembakaran massal yang lebih dari 71% kapasitas desain waste to energy. Jadi di dalam unit ini, limbah di unggun bahan bakar itu perapian diubah menjadi thermal, menjadi gas. Pengolahannya lebih lanjut secara zona pembakaran suhu tinggi di tungku di atas unggun. Jadi ada receptory grade, reverse receptory grade, roller grade, pivoting grade, horizontal grade, dan pneumatic aerial. Jadi jenis grade terakhir tidak termasuk dalam survei ini karena yang pertama itu digunakan untuk fasilitas dinding air bahan bakar, yang kedua itu menyumbang kurang 1% dari total kapasitas desain, dan yang ketiga tidak memiliki informasi operasi dengan desain yang tersedia secara umum. Nah, selanjutnya itu ada RDF speaker stoker. Jadi ada 2 tahapan, combustion engineering traveler grade
dan Detroit Stoker Traveling Rate Similar. Jadi di sini ada persamaan TF sama dengan 0,108 HHV dikurang 7.647,2 IA dan dikurang 4.544 M ditambah 0,59 T air-nya, T udaranya itu dikurang 77 ditambah 2.215,72. Jadi di mana T air itu merupakan temperatur nyala adiabatik atau in F. HHV-nya adalah nilai kalor yang lebih tinggi dari bahan bakar limbah dalam BTU. M-nya itu adalah kelembapan bahan bakar limbah dalam persen berat. T air-nya atau T udaranya adalah temperatur udara masuk pembakaran masuk. Dan EA-nya adalah kelebihan dari udara dalam persen volume. Untuk tahapannya sendiri, di sini ada mass burn rotary water wall, mass burn refractory wall, RDF fluid bed, modular, mass burn gasification combustion. Nah, dari tabel ini itu menjelaskan. Selanjutnya untuk hasil dan diskusi, di sini terdapat tabel 1. Tabel 1 ini menjelaskan tentang nilai khas dari kondisi operasi fasilitas pembakaran sampah menjadi limbah. Jadi di sini ada waste to energy-nya, apa tahapannya, itu mass burn water wall, RDF spreader stoker, mass burn rotary water wall, mass burn refractory water wall. Dan di sini ada grade tipe equivalent-nya. Jadi ada rocketing, ada reverse rocketing, GBA roller pivoting, dan ada nama fasilitasnya sendiri. Ada di sini desain fasilitas dan kapasitas totalnya. Di sini juga ada perapian dan suhunya. Di sini ada waktu gas dan waktu juga. Dan selanjutnya ada keluaran gas atau O2 atau dry basis yang udara kering. Dan sini ada exit gas keluar. Nah, dari penjelasan tabel ini untuk penjelasan pendukungnya, jadi perkiraan representatif untuk nilai khas AS dari kondisi operasi pembakaran utama itu disajikan di tabel 1 tadi. Untuk setiap kategori teknologi, waste to energy atau limbah menjadi energi, atau subkategori berdasarkan jenis parutan. Setiap baris itu merangkum jenis parutan yang setara. Kapasitas desain di semua fasilitas itu menggunakan jenis atau yang setara. Fasilitas itu dianalisis untuk menjadi waktu tinggal gas, kandungan oksigen, dan kelembapan. Estimasi untuk setiap parameter di strata itu diberi bobot berdasarkan kapasitas desain yang terkait dengan tipe, grade, dan ekuivalen di setiap baris tabel 1. Dan dianomalisikan ke kapasitas desainnya menjadi 100%. Untuk beberapa penjelasan pendukung lainnya, jadi di sini ada RDF fluidized bed dan kategori suspensi RDF. Jadi di tabel 1 juga tadi itu adalah kasus secara desain unit di RDF fluidized bed. Jadi desain turbulen dalam bed dan untuk perpindahan panas dan pembakaran efektif. Dan selanjutnya itu perkiraan parameter operasionalnya di tabel 1 juga itu menunjukkan pengaruh praktek dari pembakaran yang baik dicatat di tabel 1 tadi. Jadi temperatur tungku itu sesuai dengan nilai pedoman praktik pembakaran yang baik dan dirangkum secara umum. Langsung saja ke kesimpulan. Jadi dari artikel ini,
Si penulis itu melakukan survei, jadi dilakukan dengan menggunakan pendekatan stratified sampling untuk memungkinkan perkiraan kondisi operasi pembakaran sampah khas itu dengan mengkarakterisasi populasi fasilitas waste to energy yang beroperasi di Amerika Serikat. Berdasarkan survei ini, jadi kondisi operasi pembakaran limbah jadi energi di Amerika Serikat adalah waktu tinggal gas di atas 2 detik pada suhu tungku di atas 1100 derajat Celcius dengan kadar gas keluar hampir 10% untuk oksigen atau dry basisnya tadi dengan lebih dari 16% untuk kelembapan. Nilai parameter operasi ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk studi skala laboratorium yang mewakili pembakaran limbah menjadi energi di kota seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Mungkin sekian review artikel yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.